Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mini project kami, yaitu manajemen pelaksanaan MTQ Kabupaten. Dengan saya sendiri, Muhammad Sultan Atari, sebagai pembuka dari penjelasan tentang manajemen pelaksanaan MTQ Kabupaten. Nah, dalam manajemen pelaksanaan MTQ Kabupaten sendiri yaitu ada perencanaan dan koordinasi tentunya dengan pendekatan Raci Matrix. Nah, mini project ini membahas bagaimana metode Raci dapat diterapkan untuk memperlancar koordinasi kepanitiaan MTQ sendiri. Nah, di sini kita masuk ke dalam latar belakang dalam pelaksanaan manajemen pelaksanaan MTQ Kabupaten. Nah, dalam pelaksanaan MTQ biasanya melibatkan banyak tim dan koordinator. Tanpa pembagian peran yang jelas, masalah dapat dengan mudahnya muncul. Ada beberapa masalah, yaitu panggung tidak siap pada waktu yang tepat, jadwal lomba dapat berubah tanpa informasi yang merata pada seluruh peserta atau pekerja. Nah, konsumsi tidak sesuai dalam kebutuhan waktu, dokumentasi tidak terkoordinasi dengan tepat atau dengan benar, laporan harian tidak sinkron antara tim. Bagaimana sih kita mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut? Nah, disinilah digunakannya Raci Matrix, sebuah alat manajemen proyek yang membantu memperjelas. Raci sendiri terdiri dari R, responsible, yang mengerjakan di sini pelaksanaan tugas, orang yang benar-benar mengerjakan tugas tersebut. Nah, A, accountable, penanggung jawab akhir, orang yang bertanggung jawab atas kelancaran dan hasil akhir tugas serta memiliki wewenang untuk menyetujui dari hasil kerja tersebut. C, consulted, pihak yang perlu diajak berkonsultasi dan memberikan masukan sebelum keputusan diambil. Jadi sebelum keputusan pekerjaan ini kita dimulai, kita harus berkonsultasi apakah tepat kita mengerjakan ini atau tidak. Nah, informat, pihak yang perlu memberikan informasi terbaru tentang kemajuan tugas atau hasil akhir yang kita mulai atau yang kita kerjakan gitu. Selanjutnya ada tujuan dari mini project ini, yaitu menerapkan metode Raci dalam pembagian tugas. Nah, dengan menerapkan metode Raci ini, penugasan dalam pekerjaan itu lebih mudah dan teratur gitu. Nah, mengidentifikasi aktivitas utama dalam persiapan MTQ jadi kita dapat mengidentifikasi mana saja aktivitas utama yang perlu kita kerjakan dulu, apa sih yang perlu kita utamakan dulu dalam melancarkan MTQ ini. Nah, ketiga, menyusun rencana kerja terstruktur. Jadi dengan menyusun rencana kerja secara terstruktur, maka pekerjaan yang kita mulai tidak dapat dengan mudah terhindar dari kendala-kendala yang memungkinkan terjadi gitu. Nah, yang keempat, meminimalkan miskomunikasi antar koordinator. Dan yang kelima, meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelaporan. Segini saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman dari kelompok saya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Andi akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pada ruang lingkup kegiatan. Pada ruang lingkup kegiatan difokuskan pada 5 aspek utama, yaitu menjadi fondasi kelancaran acara. Pertama, desain dan pembangunan panggung, yaitu proses merancang konsep visual dan teknis panggung utama, termasuk layout, tata cahaya, dan kebutuhan infrastruktur lainnya. Kedua, penyusunan jadwal lomba yang memastikan seluruh cabang perlombaan memiliki urutan dan waktu pelaksanaan yang jelas, sinkron, serta dapat dipahami oleh panitia dan peserta. Ketiga, pengelolaan konsumsi harian, yaitu pendistribusian makanan dan minuman untuk panitia, peserta, dan tamu, agar seluruh kebutuhan logistik dapat terpenuhi tepat waktu. Keempat, pembutuhan laporan progres
yang berfungsi sebagai dokumentasi dan kontrol harian terhadap perkembangan kegiatan persiapan. Dan yang terakhir, dokumentasi serta publikasi acara yang mencakup pengambilan foto atau video dan penyebaran informasi untuk publik. Secara keseluruhan, ruang lingkup ini dirancang untuk memastikan kegiatan MTQ dapat berjalan terstruktur, terkoordinasi, dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, tim pelaksana. Tim pelaksana dalam mini project ini terdiri dari beberapa peran utama yang saling mendukung satu sama lain. Pertama, project manager yang bertanggung jawab penuh atas perencanaan, koordinasi, dan hasil akhir seluruh kegiatan. Kemudian ada koordinator acara yang memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai jadwal dan standar teknis. Selanjutnya, koordinator pelengkapan yang menangani kebutuhan fisik dan logistik, mulai dari panggung, tenda, hingga peralatan teknis. Ada juga koordinator konsumsi yang memastikan pengadaan dan distribusi makanan selama MTQ berlangsung. Koordinator dokumentasi berperan mencatat, mendokumentasikan, dan mempublikasikan seluruh kegiatan. Selain itu, terdapat liaison officer atau LO yang dapat menjadi penghubung antara panitia dan pihak eksternal seperti tamu atau peserta dari daerah lain. Terakhir, perwakilan pemerintah kabupaten berfungsi sebagai pengawas sekaligus pihak yang memastikan kegiatan sesuai ketentuan dan standar daerah. Seluruh tim ini bekerja secara terkoordinasi sesuai peran masing-masing sehingga pelaksanaan MTQ dapat berjalan efektif dan lancar. Sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya mungkin akan dijelaskan rekan saya yang lain. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang RACI dari studi kasus MTQ, di mana pada MTQ ada beberapa permasalahan, yaitu permasalahan tentang desain panggung, penyusunan jadwal lomba, konsepsi harian MTQ, terus ada laporan progres harian, lalu siapa yang melakukan dokumentasi. Jadi di sini itulah gunanya RACI, yaitu untuk memberi tanggung jawab pada masing-masing anggota, seperti siapa yang mengerjakan, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang dimintai nasihat, dan siapa yang hanya tahu gitu. Nah, disinilah kita menggunakan RACI. Jadi seperti yang kita lihat, yaitu untuk yang desain panggung, yang bertanggung jawab adalah koordinator perlengkapan, lalu yang bertanggung jawab adalah project manager. Lalu untuk yang dimintai nasihat, yaitu koordinator acara, koordinator dokumentasi, lalu yang hanya perlu diberitahu yaitu koordinator konsumsi dan juga LO. Lalu untuk penyusunan jadwal lomba, yang bertanggung jawab adalah koordinator acara, dan yang mengerjakan adalah koordinator acara. Yang bertanggung jawab adalah project manager. Lalu yang dimintai nasihat yaitu semua koordinator teknis, dan yang hanya perlu diberitahu yaitu LO. Lalu untuk konsumsi harian MTQ, yang mengerjakan adalah koordinator konsumsi, lalu yang bertanggung jawab adalah project manager ya, lalu yang dimintai nasihat yaitu koordinator acara, dan yang hanya perlu diberi informasi yaitu perlengkapan dan juga dokumentasi dan juga LO. Lalu di sini ada siapa yang melakukan laporan progres harian. Yang di sini yang mengerjakan adalah project manager, lalu yang bertanggung jawab adalah project manager, lalu yang dimintai nasihat yaitu semua koordinator, dan yang hanya perlu diberitahu yaitu pemerintah daerah atau LO. Lalu di sini ada dokumentasi dan publikasi, yang dimana yang mengerjakan adalah koordinator dokumentasi, lalu yang bertanggung jawab adalah project manager, lalu yang dimintai nasihat yaitu koordinator acara, dan yang hanya perlu dimintai informasi atau hanya perlu diberitahu yaitu sesi perlengkapan, konsepsi, dan juga flow. Sekian dari saya, lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Genta Pratama. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Faris Fatahila. Nah, jadi di sini saya menjelaskan tentang laporan kemajuan harian. Nah, jadi di sini kami membaginya menjadi 10 hari. Seperti ini contohnya, di hari pertama kami akan membuat kick off dan kick off meeting dan pembagian tugas. Nah, jadi di sini
di hari pertama kami akan membuat rapat kick-off untuk seluruh koordinator untuk penjelasan tujuannya, ruang lingkup, dan alur kerjanya. Terus kami akan menetapkan kanal komunikasi resmi kayak misalnya contohnya WA group atau lainnya gitu. Nah, pada hari kedua sampai ketiga itu akan jadi pembuatan konsep dan desain panggung. Kayak kita tuh langsung koordinator acara menyusun konsep kegiatan. Kita tuh harus koordinator perlengkapan membuat desain panggung berdasarkan kebutuhan lombanya. Terus kita harus koordinasi awal dengan vendor panggung untuk memastikan ukuran dan teknisnya. Nah, pada hari keempat itu baru kita melakukan finalisasi desain dan koordinasi vendor. Nah, jadi di sini tuh hari keempat tuh kita akan melakukan revisi finalnya dari si panggung. Nah, terus kita akan melakukan pengiriman desain final ke vendornya. Habis di-verif oleh vendornya, baru kita akan melakukan penjadwalan pemasangan panggung. Habis kita melakukan pemasangan panggung, di situ baru kita bisa membuat kayak kebutuhan teknisnya kayak listrik, sound, lighting, dan lain-lainnya. Nah, jadi pada hari kelima sampai keenam kita akan melakukan penyusunan jadwal lomba. Nah, jadi di sini tuh ini bukan lumayan penting, ini sangat penting karena penyusunan lomba ini akan berkaitan dengan pengaturan konsumsi dan transportasi. Nah, jadi di sini tuh kayak kita tuh harus koordinasi dengan bidang yang ada di MTQ-nya kayak misal mungkin tilawah, tahfiz, dan lain-lainnya. Dan kita harus sinkronisasi antara venue lomba, penyusunan rundown untuk acara pembukaan dan penutupannya, dan revisi internal dan penyelarasan waktu antar divisinya. Dan di hari ketujuh baru kita mengatur pengaturan konsumsi dan transportasi. Nah, jadi karena kita udah ngatur susun jadwal untuk lomba, baru kita bisa ngatur untuk konsumsinya. Kayak misalnya kita tuh ngatur penentuan menu konsumsi, mapping jumlah peserta yang akan hadir, terus kebutuhan konsumsi harian, terus ini ada mungkin koordinasi vendor konsumsi. Kita harus koordinasi dengan vendor konsumsi, koordinasi dengan transport tuh. Kayak misalnya mungkin mobil pick up, ada terus baru yang terakhir tuh integrasi jadwal konsumsi dengan timeline lomba yang kayak saya jelasin tadi. Nah, baru di hari ke-8 sampai 9 baru kita produksi konten publikasi kayak persiapan dokumentasi. Jadi di sini tuh kita ngelakuin kayak desain poster, penyusunan kalender posting, terus ada persiapan alat dokumentasi mungkin contohnya kayak kamera, lighting, operator, dan lain-lainnya. Nah, jadi pada di hari 10 ini baru pengecekan akhir simulasi teknis. Nah, jadi kita tuh kayak ngecek panggung, sound, system, lighting, simulasi alur perlombaan, uji coba dokumentasi kayak misalnya foto, video untuk kameranya. Terus baru kita bisa buat finalisasi laporan progres. Dan yang terakhir itu kita ngelakuin briefing akhir seluruh koordinator bahwa event yang kita jalani ini memang udah benar-benar bisa. Oke, baik, segitu saja, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Abdillah. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya. Yaitu pada bagian ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa saja yang menjadi deliverables atau hasil akhir dari mini project ini. Jadi intinya ini adalah bukti bahwa setiap tahap kegiatan benar-benar berjalan. Yang pertama itu dimulai dari reci matrik yang lengkap, yang isinya dapat berupa pembagian tugas tiap koordinator. Lalu ada juga desain panggung final, lalu ada jadwal MTQ, serta ada daftar konsumsi harian. Selanjutnya kami juga menyiapkan daftar publikasi. Lalu ada laporan progres harian agar semua pihak tahu perkembangan setiap harinya. Dan terakhir tentu saja kami ada menyiapkan laporan akhir mini project, yang itu sebagai rangkuman untuk keseluruhan kegiatan. Selanjutnya sebagai penutup, mini project ini menekankan bagaimana reci matrik itu benar-benar membantu, terutama dalam mengurangi konflik peran, memperjelas tugas setiap koordinator, meningkatkan efektivitas komunikasi, dan memastikan pelaksanaan MTQ berjalan lancar dan teratur. Dengan pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang lebih cepat, progres dapat dipantau dan kegiatan MTQ dapat berjalan sesuai rencana.
Jadi sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.